Halo teman-teman VIA, ketemu lagi dengan saya Marcel Angwin dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Sektor Publik. Nah, sekarang teman-teman VIA kita sudah memasuki pertemuan ke-12 dan kita akan berbicara mengenai kompensasi untuk ASN. Jadi kita lihat sama-sama. Nah, sesi 12 atau kompensasi dan manfaat untuk ASN ini berbicara sebenarnya untuk capaian sub CPMK yang ke-6. Dalam hal ini, mahasiswa mampu mempelajari atau C2 kompensasi bagi aparatur sipil negara. Nah, ini juga berhubungan dengan misalnya yang pernah kita bahas di pekan lalu, di sesi 11, bicara soal manajemen kinerja ASN. Nah, di pertemuan pekan lalu kita juga sudah pernah berdiskusi bahwa salah satu upaya untuk mendukung capaian kinerja ASN adalah dengan memberikan sistem kompensasi yang menarik ya teman-teman ya. Jadi kompensasi dalam hal ini bisa kita sampaikan atau kita bisa sebut sebagai salah satu bentuk pemacu dari kinerja yang dilakukan oleh ASN di Indonesia. Nah, untuk belajar mengenai kompensasi untuk ASN ini, setidaknya hari ini kita belajar mengenai 4 hal, yaitu kita bicara soal thoughts on employee compensation dan juga pay determination. Jadi bagaimana stigma atau pandangan yang berkembang di publik mengenai kompensasi untuk ASN. Lalu kemudian juga setelah itu kita juga akan berbicara mengenai bagaimana menentukan besaran kompensasi untuk ASN yang juga kemudian juga bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi ataupun peraturan perundangan dan perkembangan lingkungan yang ada. Lalu kemudian juga kita berbicara mengenai bagaimana kompensasi ini diberikan pada ASN dan tentunya yang paling menarik dalam pertemuan hari ini adalah kita akan melakukan simulasi penghitungan gaji ASN yang mungkin juga bisa menarik minat teman-teman nih untuk kemudian bergabung jadi ASN dan mengabdi bagi negara Indonesia. Oke, kita mulai dengan yang paling pertama dulu ya teman-teman ya. Kita bicara soal common understanding of civil service pay atau dalam hal ini kita bicara stigma umum yang berkembang mengenai bagaimana kompensasi ASN di dunia bahkan di Indonesia saat ini. Ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Evan Berman pada tahun 2016 dan kemudian dalam penelitian tersebut Evan Berman menyatakan bahwa civil service basic salary is actually low. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya gaji atau kompensasi ASN itu relatif rendah dibandingkan dengan compared to those of private sector employees. Lebih relatif rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di swasta. Nah, ini teman-teman contoh yang paling nyata teman-teman bisa lihat di layar saat ini di tabel yang berwarna jingga ya. Gaji pokok dokter PNS golongan 3A saat ini berkisar di Rp2.579.400 dan ini bisa dikatakan relatif kecil ya dibandingkan dengan gaji pokok dokter umum di rumah sakit swasta yang berkisar di Rp7 juta yang kemudian menunjukkan adanya rasio perbandingan 1:2,7. Nah, ini sehingga kemudian kalau kita lihat dari gaji pokok teman-teman kita bisa lihat bahwasannya apa yang disampaikan oleh Evan Berman ini terwujud gitu ya. Tapi memang teman-teman bisa lihat pada poin kedua sebenarnya. However, there are other types of income that a civil servant can get. Jadi yang didapatkan sama ASN itu bukan cuma gaji pokok, tapi ada hal lain yang mungkin juga tidak kalah menarik gitu teman-teman ya. Ranging from legal to gray ones. Jadi ada banyak sekali bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada ASN. Seperti yang teman-teman bisa lihat juga di sini ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan kemahalan, uang makan, tunjangan istri atau suami atau anak, dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi satu paket remunerasi yang sebenarnya menarik untuk ASN di Indonesia. Nah, kalau bicara soal employee compensation, Evan Berman kemudian juga menyampaikan bahwa ada sebuah formula yang cukup kompleks untuk melihat apa namanya employee compensation itu. Dikatakan bahwa kompensasi yang diterima ASN setidaknya memuat gaji pokok atau salary, kemudian juga employee benefits, ada manfaat-manfaat yang sifatnya mungkin non finansial yang diterima oleh apa namanya ASN seperti misalnya katakanlah mobil dinas, rumah dinas gitu ya. Dan kemudian juga apa namanya berbagai fasilitas lainnya. Lalu kemudian ada dana pensiun atau employee pension, kita bicara perks atau bicara soal manfaat-manfaat lain seperti misalnya work from anywhere atau work from home atau juga bicara flexible working arrangement gitu ya teman-teman. Dan juga hal lain seperti other quality of work life factors. Jadi bicara soal pengembangan diri, kesempatan untuk studi lanjutan, kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan itu semua adalah bagian dari paket kompensasi yang bisa ditawarkan kepada pegawai. Nah, memang yang jadi menarik sebenarnya teman-teman ketika kita bicara soal kompensasi ini adalah kita perlu melihat bagaimana mempertemukan apa yang dibutuhkan oleh individu pekerja atau pegawai
dan juga apa yang bisa disediakan sama organisasi begitu ya teman-teman ya. Dalam hal ini to align individual and organizational objectives. Jadi apa yang diinginkan individu tercapai, apa yang diharapkan dari organisasi juga dapat tercapai. Nah, problem yang kemudian muncul adalah ketika misalnya ada ketidaknyamanan seperti yang di bagian bawah pada paparan ini ya teman-teman ya. Bahwa ketika misalnya para pegawai kemudian memperbandingkan pekerjaan mereka dan kemudian memperbandingkan gaji mereka antara satu instansi dengan instansi lainnya, ini kemudian muncul ketidaknyamanan yang berujung pada turnover, yang berujung pada demotivasi, yang berujung kepada kemudian kinerja yang rendah misalnya. Makanya kemudian kita perlu mendesain sebuah sistem kompensasi yang sebenarnya menarik sehingga kemudian orang-orang tetap bertahan di dalam instansi tempat dia bekerja gitu ya. Nah, Evan Berman bilang bahwa pada prinsipnya gitu ya ada dua hal yang menentukan satu bentuk kompensasi atau pembayaran, yaitu pay level dan pay adjustments. Terkhusus pertemuan hari ini kita akan fokus pada pay level yang pada bagian A, yaitu kita bicara soal filosofi yang mana kemudian apa namanya ditentukan oleh peraturan dan juga kebijakan yang berlaku di satu negara gitu ya. Sebagai contoh misalnya dalam buku ini Evan Berman kemudian menyampaikan bahwasannya ada tiga pendekatan dalam filosofi pembayaran. Ada lead, ada match, dan ada lag. Nah ini contohnya mungkin akan lebih mudah kalau kita langsung mengacu kepada bentuk negara-negara yang menerapkannya gitu ya. Di Amerika Serikat misalnya kompensasi ini dilihat sebagai sebuah biaya. Jadi dia harus dijaga, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu boros. Tapi di Singapura, di sini dilihat bahwa kompensasi ini dianggap sebagai bentuk apa namanya ajang untuk mencari pegawai terbaik gitu ya. In Singapore, civil service pay is paid to compete with those of private sector workers. Gajinya atau kompensasinya sama tingginya dengan yang di swasta, sehingga kemudian di Singapura bisa mendapatkan ASN-ASN yang mungkin lebih baik gitu ya dibandingkan dengan apa namanya negara-negara lain yang mungkin gajinya relatif lebih rendah. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya, teman-teman? Nah, kalau kita bicara dengan Indonesia, saya sarikan gitu ya dari salah satu apa namanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024 ini adalah rentang gaji PNS di Indonesia. Ya, nanti teman-teman bisa bandingkan dengan misalnya salary guide apa namanya bagaimana rata-rata gaji yang kemudian juga muncul di swasta gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya dari golongan satu ini besarannya sampai dengan dari berkisar 1,6 juta sampai dengan di bagian bawah sini di golongan 4 itu berkisar di angka 5 sampai 6 juta. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana misalnya apakah besaran gaji ini adalah satu bentuk yang sangat kompetitif gitu dibandingkan dengan swasta atau misalnya kita bicara memang ada pay filosofi di balik itu. Gitu ya. Kenapa misalnya di Indonesia kemudian gajinya atau kompensasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di swasta. Nah, kalau kita bicara soal simulasi, saya punya beberapa contoh, kita bisa diskusikan bersama-sama ya teman-teman ya. Kita bicara misalnya simulasi yang pertama adalah seorang sarjana lulusan S1 golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun dan 0 bulan, yang bersangkutan belum menikah dan juga baru memperoleh status CPNS. CPNS muda bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah simulasi kurang lebih gajinya seperti ini teman-teman dengan gaji pokok untuk CPNS 80% yang dibayarkan dari gaji pokoknya, mendapatkan tunjangan beras karena belum menikah, belum punya anak, dan juga jabatannya baru mulai, maka kemudian besaran yang lainnya relatif dalam angka RP0 atau belum ada dan kemudian total diterima sebesar Rp2.300.000. Nah, bisa dibandingkan dengan misalnya simulasi kedua ketika misalnya yang lulusan S1 yang kemudian sudah bekerja 1 tahun, belum menikah, tapi kemudian sudah diangkat ke dalam status PNS. Nah, ini adalah kurang lebih besaran yang diterima ya teman-teman ya. Kita bicara gaji pokoknya sudah 100%, dengan berasnya tetap, dan kemudian sehingga mendapatkan besaran gaji pokok sebesar 2,8 juta rupiah. Nah, kalau kita lanjutkan sebenarnya teman-teman, apa namanya, kita bicara ketika orang-orang atau pegawai-pegawai kemudian sudah bekerja lebih lama lagi. Nah, paling kita bicara sudah bekerja 4 tahun, sudah menikah, dan sekarang sudah punya jabatan analis kebijakan gitu ya di salah satu kementerian. Ambil contoh Kementerian Desa misalnya, bisa dilihat gitu ya teman-teman bahwasannya gaji pokoknya sudah 100% dibayarkan, ada tunjangan beras, ada tunjangan untuk pasangan, suami maupun istri, dengan besaran 10% dari gaji pokok apa namanya yang diterima gitu ya. Lalu ada tunjangan dari jabatan fungsionalnya sebagai analis kebijakan dan juga kemudian di Kementerian Desa ada grade gitu
gitu ya, sebesar grade 8 gitu untuk jabatan fungsional alat kebijakan sebesar 3,3 juta. Yang kemudian total dari honorer yang diterima adalah sebesar 7,107.191.000 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat sebenarnya ada beberapa catatan juga bicara soal adanya THR, ada gaji ke-13 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa dilihat bahwasannya gaji PNS sebenarnya juga tidak serendah itu teman-teman gitu ya, dan kompensasinya juga sebenarnya lebih menarik. Ketika misalnya jabatan itu dijalani lebih lama, ketika kita bicara job security, ketika kita bicara kemudian hal-hal lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi persepsi seseorang mengenai kompensasi ASN gitu ya. Nah, ini juga mungkin akan nyambung dengan pertemuan kita di sesi ke-13 ketika kita bicara soal apa namanya retensi pekerjaan, ketika kita bicara pensiun, ketika kita bicara soal hari tua dari para ASN. Nah, ini merupakan salah satu pengantar yang kemudian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman gimana nih? Apakah berminat jadi ASN ataukah misalnya masih menimbang-nimbang untuk berpikir apa namanya adanya kemungkinan karir di bidang lain? Nanti kita bisa diskusikan sama-sama ya teman-teman ya. Jadi silakan dipikirkan, silakan direnungkan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di pertemuan 13. Sampai jumpa teman-teman via.